Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita sekalian. Dan kadang-kadang seorang mendapatkan musibah yang terlihat musibah secara zahirnya, namun hakikatnya dia adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Karena apapun yang dirasakan oleh orang yang beriman adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk disyukuri. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara resep penting untuk bisa meraih kebahagiaan adalah berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, besar maupun kecil, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi lebih banyak daripada yang kita lihat. Nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan pada kita, seandainya kita tidak syukuri, maka akan berubah menjadi adab, berubah menjadi kesengsaraan, menjadi kebinasaan dan kecelakaan. Tidak akan membawa kepada kebahagiaan sama sekali, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, teruskan untuk bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Karena hakikat dari syukur adalah mentaati sang pemberi nikmat, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaatinya. Jika kita diberi nikmat oleh Allah kemudian tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah kufur nikmat. Dan kufur nikmat akan mendatangkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur, maka adabku sangat keras, adabku sangat pedih bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selain kita meningkatkan syukur kita dengan ketakwaan agar kita bisa hidup bahagia di dunia ini, kita juga harus terus menjaga iman kita dan mengisi keimanan dengan amal-amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah, kata ulama, adalah as-sa'adah, bahagia. Kehidupan yang bebas dari kesulitan, kerumitan, keruwetan, permasalahan hidup. Bebas dari semua itu. Itulah hidup yang bahagia. Dan hidup yang bahagia adalah hidup yang penuh dengan iman dan amal soleh. Jadi usaha kita untuk meraih bahagia adalah dengan iman dan amal soleh. Kalau kita benar-benar bahagia, kita pun akan terus menjaga iman dan beramal soleh. Jadi itu perkara yang tidak bisa dipisahkan antara keindahan hidup dengan iman dan amal soleh. Kalau orang hidupnya indah, pasti semangat beriman dan beramal soleh. Kalau orang semangat beriman dan beramal soleh, pasti hidupnya indah. Jadi itu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti permukaan mata uang, kanan dan kiri, nggak bisa dipisahkan. Ada kanan pasti ada kiri. Dan itulah kehidupan. Antara iman dan amal soleh bergandengan, berbarengan dengan kebahagiaan. Kalau orang mau bahagia, nggak bisa pisah dari iman dan amal soleh. Siapa berani pisah dari iman dan amal soleh, maka dia pasti tidak bahagia. Kemudian resep berikutnya agar kita bisa bahagia
Dan ini perincian dari iman, yaitu beriman terhadap takdir. Ini bagian dari iman kepada Allah. Iman ada 6, rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah, dan terakhir iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir hakikatnya adalah iman kepada Allah. Karena takdir itu ketetapan Allah, takdir itu adalah perbuatan Allah. Dan marotib takdir, tingkatan takdir, iman kepada takdir itu harus iman kepada ilmu Allah. Ilmu bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu, semuanya, termasuk yang belum terjadi, semua sudah Allah ketahui. Termasuk nama-nama kita di surga atau di neraka, Allah sudah tahu. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dan mengambil dari sana keturunan Adam untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah ambil lagi satu genggaman, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada takdir itu sangat berarti untuk kebahagiaan kita. Kalau kita beriman dengan sebenar-benar iman pada takdir, niscaya kita pasti akan bahagia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, maka itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Tidak ada satu musibah pun kecuali karena perbuatan kita. Dan semua itu sudah ditulis oleh Allah dalam takdirnya. Dan orang-orang yang beriman pada takdir, siapa yang beriman kepada takdir, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya, memberi hidayah untuk bersabar. Jadi menghadapi takdir yang pahit ini yang membuat sering orang itu sengsara, menderita, adalah takdir-takdir yang pahit, seperti penyakit, seperti kemiskinan, seperti penghinaan, disakiti orang lain, dan lain sebagainya. Itu membuat orang menderita. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, Allah memberikan hidayah kepada hatinya, yahdi qalbah. Dia akan segera merasakan tenang. Dia merasa tenang. Kenapa? Sebelum penyakit ini terjadi, Allah sudah tetapkan. Sebelum gangguan dari orang lain ini terjadi, Allah sudah tetapkan. Bahkan Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tentukan semua itu. Keimanan kita kepada takdir sangat berarti untuk kebahagiaan jiwa kita. Kapan kita ragu dengan itu? Kapan kita lupa dengan iman kepada takdir? Begitu dapat musibah pasti berkeluh kesah, karena kita lupa bahwa itu sudah Allah tetapkan. Kemudian juga setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan. Minimal kebaikan yang Allah maksudkan adalah Allah ingin mengurangi dosa-dosa kita. Bukankah setiap musibah terjadi karena kesalahan-kesalahan kita? Itu artinya hukuman dari Allah. Dibilang adab, iya. Rata-rata apa yang menimpa kita itu adalah adab, karena semua kita memiliki dosa. Semua kita punya dosa. Walaupun dosa yang berbeda-beda, kadang adabnya disamaratakan. Semua kena banjir, semua kena gempa, tapi tidak masalah. Nanti Allah akan pilah-pilah di akhirat. Dan semua musibah dunia itu hanya mencicipkan adab saja. Yadukul adab, agar mereka mencicipi adab. Sejatinya yang tersimpan di akhirat lebih banyak. Dan juga yang diampunkan oleh Allah juga banyak. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan-kesalahan kita. Dan bisa jadi hanya ditutupi sekarang, tapi Allah singkap nanti di hari kiamat kelak. Allah akan sidang, Allah akan adili dengan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada lagi yang terlewat. Hari ini dalam keadilan dunia banyak yang terlewat. Pengadilan dunia tidak bisa menegakkan keadilan, maka keadilan akhirat itu yang akan menjadi penentuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian agar kita bisa bahagia lagi, dan ini penjabaran dari amal soleh. Di antara amal soleh adalah menuntut ilmu. Coba kalau orang sibuk dengan menuntut ilmu, pasti akan bahagia. Sampai Al Hasan Al Basri mengatakan,
Lau abna'al muluk, seandainya anak-anak raja itu mengetahui yang kita rasakan, yaitu sedang belajar menuntut ilmu, niscaya lajaladu nabi suyufihim, mereka akan menyabetkan pedang-pedang mereka kepada kita. Mereka pasti akan merebut kebahagiaan yang kita punya. Cuma sayangnya mereka tidak melihat kebahagiaan kita, karena kebahagiaan kita bukan dengan materi. Kebahagiaan kita bukan dengan kekuasaan. Kebahagiaan kita bukan dengan pangkat dan jabatan, tapi kebahagiaan kita adalah dengan apa yang ada di dalam hati. Itulah yang dirasakan oleh para ulama. Itu yang dirasakan oleh para penuntut ilmu. Mereka bersimpuh di hadapan ulama. Mereka duduk di majelis ilmu, di taman-taman surga. Makanya Rasul menyebutnya sebagai taman-taman surga. Idza marru biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah. Ini digambarkan seperti binatang yang melihat rumput yang hijau, maka merumput di sana, akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Dan begitulah majelis ilmu. Majelis ilmu sebagai taman-taman surga. Kalau kita ingin masuk surga, masuk dulu taman-tamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannah." Sungguh di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasuki surga di dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, tidak akan masuk surga di akhirat. Tidak akan masuk surga di akhirat. Apa itu surga dunia? Surga dunia adalah kebahagiaan, ketentraman batin, karena iman dan amal soleh itu. Karena ilmu yang dia pelajari, dia masuk taman surga. Nanti kemudian kalau punya ilmu akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dimudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi memang majelis ilmu itu taman surga. Dengan punya ilmu orang bisa beramal soleh. Kalau orang nggak tahu ilmu, dia bisa beramal tapi belum tentu soleh, karena amalnya bisa keliru. Amalnya tidak sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Dia beramal cuma ikut-ikutan orang. Orang masuk neraka ikut masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka belajarlah agar kita bahagia dunia dan akhirat. Sejak di dunia sudah dirasakan kebahagiaan itu, apalagi nanti di akhirat. Jaminan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan kepada agama. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan pada hambanya, maka hamba itu dibiarkan bodoh, tidak mau menuntut ilmu. Naudzubillah min dzalik. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian resep bahagia berikutnya, penjabaran dari amal soleh. Di antara amal adalah memperbanyak zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka. Wa tatma'innu qulubuhum. Tenang hati mereka. Bidzikrillah, dengan berzikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir pada Allah maka hati menjadi tenang. Hati tenang itulah definisi dari bahagia. Bahagia kalau didefinisikan, orang mungkin mengatakan bahagia itu kalau punya duit banyak, bahagia itu kalau sehat, bahagia itu kalau terkenal, bahagia itu kalau dipandang mulia oleh orang lain, dan lain sebagainya, berbagai definisi. Tapi sejatinya hakikat bahagia adalah ketenangan batin. Bahagia adalah ketenangan batin. Kalau jiwa tenang, batin tenang, dada lapang, itulah bahagia. Mau bagaimanapun di sekitarnya, yang penting tenang batinnya, itulah bahagia. Jadi bahagia itu tidak jauh. Bahagia itu di hati. Bahagia itu milik orang-orang yang memiliki hati yang tenang. Siapa yang hatinya tenang? Orang yang merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu merasa bersama Allah Ta'ala, merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Siapa mereka yang bersama Allah? Itulah orang yang senantiasa berzikir, senantiasa ingat Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi. Mau berpikir, bahkan sedang berpikir ingin berbuat keburukan, dia langsung ingat Allah, tidak jadi. Apalagi berbuat, sebelum berbuat sudah ingat Allah, tidak jadi. Dan itu zikir yang paling
paling penting, yang paling bermanfaat. Jadi zikir yang bermanfaat itu bukan yang memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan seterusnya tapi kemudian berani korupsi. Bukan yang berani banyak memperbanyak kalimat thayyibah tapi kemudian zalim kepada suami, kepada istri atau kepada tetangga atau kepada kawan. Bukan itu yang dimaksud dengan banyak zikir. Tapi banyak zikir adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau ingat Allah, ingat keagungannya, ingat kebesarannya, pasti akan takut kepada Allah. Kalau ingat kebaikannya, Allah itu maha baik, Allah itu maha mulia, dermawan dan seterusnya, pasti dia akan jatuh cinta kepada Allah. Dia akan berharap pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia malu untuk berbuat keburukan. Dia malu ketika terlambat sholat. Dia malu ketika tidak menunaikan kewajiban dengan sempurna. Itulah orang-orang yang paling bahagia, hidupnya bersama Allah, tidak bersama manusia semata. Benar, fisik kita bersama manusia, tapi hati kita bisa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kunci yang paling efektif. Kalau benar kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Ketika kita bertransaksi jual beli, kita dengan orang jual beli, tapi Allah mengawasi kita, kita sadar kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan menjadi orang yang paling tenang dalam hidupnya. Walaupun hasilnya sedikit, tapi jujur, hasil sedikit, tapi merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa ingin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya mengharap keuntungan dunia, dia ingin pahala di akhirat, maka itulah orang yang paling bahagia. Memang orang bahagia itu bukan orang yang paling kaya raya, bukan. Tapi orang paling bahagia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bahagia bukan orang yang paling dimuliakan oleh masyarakat. Walaupun orang itu dicemooh oleh masyarakat, diremehkan, ditolak di pintu-pintu, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan. Itulah orang yang paling bahagia. Dan pembuktiannya nanti di akhirat. Sekarang kita belum melihat. Dunia sekarang hanya kesenangan yang menipu, hanya panggung sandiwara. Kita bermain peran hari ini, tapi sejatinya siapa kita akan terbukti dari kiamat kelak. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma dammir a'da'ahum wa syaddid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qimissalam.